Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elinti dari kelas 4D NPM 5191. Dan di video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan 5 poin. Yang pertama, pengertian kurikulum. Poin yang kedua, pengertian telaah kurikulum. Poin yang ketiga, prinsip dan fungsi kurikulum. Yang keempat, dasar dan tujuan kurikulum, dan poin yang terakhir yaitu yang kelima, relevansinya dengan standar pendidikan. Poin yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu penyelenggara pendidikan yang berisi berupa rancangan pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan tertentu. Dan secara singkat dapat dijelaskan bahwa kurikulum adalah sistem rancangan dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran. Kemudian materi yang kedua, pengertian telaah kurikulum. Telaah kurikulum merupakan suatu kajian terhadap kompetensi, materi, evaluasi, dan perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu prinsip dan fungsi kurikulum. Nah, kurikulum itu memiliki 5 prinsip. Prinsip yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip yang kedua, prinsip fleksibilitas. Prinsip yang ketiga, prinsip kontinuitas. Kemudian prinsip yang keempat, prinsip efektivitas. Dan yang terakhir, prinsip yang kelima merupakan prinsip efisiensi. Prinsip yang pertama, prinsip relevansi atau kesesuaian. Artinya, ada kesesuaian antara tujuan, isi, dan sistem penyampaiannya harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat tersebut. Kemudian, prinsip yang kedua, prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus dibuat sefleksibel mungkin agar mudah disesuaikan, diubah, ditambahi, atau bahkan dikurangi sesuai dengan tuntutan dan keadaan serta kemampuan lingkungan setempat. Kemudian prinsip yang ketiga, prinsip kontinuitas atau berkesinambungan. Prinsip ini dapat mempermudah antara guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran, karena prinsip ini berhubungan dengan fungsional, artinya sesuai dengan jenjang pendidikan. Contohnya, alur pendidikan dari PAUD, kemudian ke TK, dilanjutkan ke SD, dan jenjang pendidikan berikutnya. Prinsip yang keempat, prinsip efektivitas, yaitu di mana sejauh mana perencanaan kurikulum tersebut dapat tercapai sesuai dengan keinginan yang telah ditentukan. Dan prinsip kurikulum yang terakhir, prinsip yang kelima adalah prinsip efisiensi, di mana guru harus bisa mempertimbangkan dalam pendayagunaan dana, tenaga, dan sumber yang tersedia agar hasilnya dapat maksimal. Fungsi kurikulum. Secara umum, fungsi kurikulum adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan kepribadiannya dalam ranah pendidikan. Nah, fungsi kurikulum itu ada banyak. Ada fungsi kurikulum bagi sekolah, fungsi kurikulum bagi peserta didik, maupun fungsi kurikulum bagi guru. Kalau fungsi kurikulum dalam pendidikan tidak lain adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan kependidikan. Poin yang keempat adalah dasar dan tujuan kurikulum. Dasar merupakan landasan untuk berdirinya sesuatu. Menurut Nona Saudi, landasan pengembangan kurikulum ada 4. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan psikologi. Yang ketiga, landasan sosial budaya. Dan yang keempat, landasan terakhir adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan utama kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik, berkreativitas, dan efektif ketika terjun ke dalam masyarakat nantinya. Sedangkan tujuan institusionalnya adalah diharapkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa
setelah menyelesaikan pendidikannya. Dan poin yang terakhir, poin yang kelima, yaitu relevansinya dengan standar nasional pendidikan. Nah, tadi sebelumnya di prinsip perkembangan kurikulum, yang pertama itu harus relevan, yaitu kesesuaian. Artinya kesesuaian kurikulum dengan standar nasional pendidikan. Nah, apa sih standar nasional itu? Jadi, standar nasional itu adalah kriteria minimum yang harus dimiliki oleh sistem pendidikan yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa saja sih standarnya itu? Salah satunya, beberapa di antaranya itu standar sarana dan prasarana, standar kompetensi kelulusannya, dan lain sebagainya. Jadi, kurikulum itu harus sesuai dengan standar-standar tersebut. Baiklah, jadi itu saja yang dapat saya bahas. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan maupun kekurangannya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.